desa ini dari kelurahan ini adalah LBS PHBS. Jadi lingkungan bersih sehat dan pola hidup bersih dan sehat. Nah ini kan sangat signifikan sekali dengan hubungannya dengan rokok ini. Jadi piye arep sehat nek omahe wis bulek rokok. Kalau memang rokok tidak boleh ya pabriknya aja sekarang tutup. Perda KTR itu tidak melarang orang merokok kok Mbak. Kita harus waspada dengan asap rokok. Jadi masyarakat juga biar tahu tentang perda KTR ini di mana kawasan yang tidak boleh merokok, di mana kawasan yang boleh merokok. Karena setiap kawasan ini kan ada ketentuannya. Misalnya seperti di perkantoran, di tempat ibadah, di tempat-tempat sekolahan, bahkan seperti itu. Nah, ini memang harus diatur karena di situ memang harus bebas rokok. Ini guna melindungi dari masyarakat yang tidak merokok. Artinya perda ini juga melindungi untuk hak-hak dari masyarakat yang tidak merokok. Kami punya tanggung jawab untuk melanjutkan mengamankan kebijakan itu. Karena apa? Ketika Pak Hasto mempunyai ide dan spirit itu, kan saya sudah mendampingi beliau. Hai Sobat Hebat Kulon Progo, apa kabar nih? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sobat Hebat, sudah lebih dari 6 tahun Kabupaten Kulon Progo menerapkan Perda KTR. Tentu banyak tantangan dalam melaksanakan perda tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perda tersebut? Itu memang secara umum perlu kami sampaikan bahwa perda itu tujuannya sangat baik karena itu ada hubungannya dengan kesehatan warga masyarakat, terutama terkait dengan bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan dari efek seseorang itu bila merokok. Jadi tanggapan saya tentang perda merokok cukup bagus dan itu efeknya nanti akan luar biasa kepada warga masyarakat Kulon Progo, nanti akan menjadi warga masyarakat yang benar-benar sehat. Menurut kami sebenarnya memang untuk perda kawasan tanpa rokok itu memang sangat baik sekali untuk masyarakat, terutama mengingat sekarang pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Karena bahayanya merokok bukan hanya untuk si perokok sendiri tapi juga bagi perokok pasif. Jadi memang kalau memang ada kawasan bebas tanpa rokok, memang itu kami sangat setuju sekali. Kami dari warga Umat Buddha, saya mewakili Umat Buddha, sangat mendukung karena memang merokok itu harus ada tempat-tempat khusus yang semestinya kita harus mentaati, sehingga dengan adanya perda ini kami menyambut positif. Lantas, adakah penolakan dari masyarakat? Bagaimana respon para penjual rokok menanggapi Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2014? Saya termasuk menyampaikan pesan yang secara tidak langsung. Saya kan punya warung. Saya punya warung itu dulu ada 3 tempat. Dan warung 3 tempat itu dari 2010, 2011 itu saya sama sekali tidak jual rokok. Itu adalah pesan saya bahwa rokok itu tidak baik. Nah untuk yang di luar, ya rokok itu yang jelas tuh ya kan gampangannya pokoknya Anda itu tidak merokok itu malah membagian orang lain gitu loh. Jadi Anda merokok itu merugikan orang lain, menyalahkan orang lain. Bahasanya kasar. Ya kalau dari program itu belum tahu juga.
setuju aja asalkan diberikan fasilitas yang memadai ya. Kalau memang rokok tidak boleh ya pabriknya aja sekarang tutup. Kami dari Puskesmas Girimulyo 2 bersama tim dari Semarku Kabupaten Kulon Progo ini baru melakukan kampanye hebat hidup sehat bebas tembakau. Ini salah satunya dengan mengkampanyekan terkait dengan Perda nomor 5 tahun 2014 nih, tentang kawasan tanpa rokok. Di sana salah satunya mengamanatkan agar tidak ada iklan rokok di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Ini kebetulan di warungnya Bu Ponijem, ini masih ada iklan rokok nggih. Ini apabila kami mohon berkenan untuk membalik niki nggih, membalik banner nggih atau mengganti dengan banner yang sudah kami bawakan, apakah berkenan Bu? Siap nggih. siap. Alasannya apa Bu kok siap? Alasannya ya ikut apa memetkan ibu Mensukseskan Perda nggih, mendukung Perda. Oh nggih, terima kasih Bu sebelumnya. Ya, Mari kita sama-sama turunkan nggih, matur suwun nggih. Perda KTR itu tidak melarang orang merokok kok enggak, tapi hanya mengatur bahwa tidak di sembarang tempat orang bisa merokok, tapi ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak boleh merokok, antara lain di sekolahan-sekolahan, di tempat-tempat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik dan seterusnya. Kemudian di kantor-kantor dan di tempat ibadah itu tidak boleh orang merokok. Sobat Debat, meskipun banyak tantangan dalam menerapkan Perda KTR, namun dengan adanya Perda tersebut telah melahirkan sejumlah dusun tanpa asap rokok di Kulon Progo nih. Di antaranya yang terdapat di Kapanewon, Girimulyo. Berikut wawancara dengan Dr. Yusnia Ridani, Kepala Puskesmas Girimulyo 2 dan juga sejumlah tokoh yang ada di Girimulyo. Alhamdulillah pada saat ini di Puskesmas Wilayah Kerja Puskesmas Girimulyo 2 itu sudah ada 10 dusun yang mereka deklarasi untuk kawasan tanpa rokok. Dan rencananya di tahun ini di bulan Februari ada 4 dusun yang akan mendeklarasi, di mana 2 diantaranya akan didanai oleh dana BOK dari Puskesmas. Kemudian di bulan Maret akan ada lagi penambahan 7 dusun yang nanti akan dideklarasikan juga tentang kawasan tanpa rokok. Sebenarnya sebelumnya kami mengadakan deklarasi pada hari ini, sebenarnya masyarakat di Wonosari sebagian sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Seperti di RT 20 Dusun Wonosari itu malah setiap kali ada pertemuan RT itu sudah tidak merokok di dalam pas acara seperti itu. Kemudian ada yang merokok itu di luar. Dan juga di RT 19 itu sebagian juga sudah melakukan. Terus kami memang setelah kami deklarasi ini nanti kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat lewat arisan RT, arisan RW, pedukuhan dan kegiatan-kegiatan lain yang di situ banyak sekali masyarakat. Itu Mas. Harapan kita nanti warga kami di Kelurahan Purwosari juga bisa mematuhi, menjalankan. Dan kita berharap nanti ke depan warga kita, masyarakat Kelurahan Purwosari ini, kalau memang ini sudah benar-benar berjalan secara umum, nanti akan jadi warga masyarakat yang benar-benar sehat, bebas dari risiko yang ditimbulkan dari bahaya merokok. Dengan adanya perda tersebut, saya selaku Babin Kamtipmas Kelurahan Purwosari tentunya sangat mendukung program baik pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini. Jadi kami bersama Babin Kamtipmas dengan Puskesmas Girimulyo 2
dengan perangkat Kelurahan Purwosari tentunya sangat senang kalau ini bisa bersinergitas untuk menerapkan perda tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Istilahnya kepada perokok-perokok yang aktif agar merokok pada tempatnya. Tapi karena dengan adanya perda itu yang saya pahami bukan berarti terus harus istilahnya tidak merokok, tidak. Yang penting adalah tetap mengurangi dan pastinya merokok pada tempatnya. Jadi jangan sampai merokok mengganggu lingkungan, mengganggu mungkin pada tempat yang tidak tepat, karena akan sangat mengganggu kesehatan lingkungan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Babin Kamtipnas ya, bahwa dengan adanya perda KTR ini bukan berarti orang benar-benar dilarang merokok, melainkan diatur tentang di mana saja boleh merokok dan di mana saja tidak boleh merokok. Sobat hebat sekalian, berbicara tentang penerapan peraturan KTR, tentu masyarakat akan mencontoh tokoh-tokoh masyarakat seperti ASN, aparat penegak hukum, perangkat desa, dan sebagainya. Berikut adalah himbauan Lurah Purwosari terhadap pegawai kelurahan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat berkaitan dengan KTR. Kalau saya menghimbau bahwa sebagai perangkat daerah ataupun ASN ataupun apapun yang menjadi tokoh di warga masyarakat, otomatis kan beliau-beliau menjadi panutan bagi warga masyarakat, sehingga mau tidak mau ya harus memberikan suatu contoh tauladan terhadap semua warga masyarakat di Kabupaten Progo agar bisa benar-benar menerapkan, menjalankan apa yang menjadi amanat peraturan daerah itu. Toh itu sebenarnya menurut pemahaman kami itu bukan perda yang melarang orang untuk merokok, tapi himbauan pengaturan tentang di mana orang itu boleh merokok. Artinya perda itu mengatur tentang mana-mana tempat yang diperbolehkan untuk merokok dan mana-mana tempat yang dilarang untuk merokok. Sobat hebat, tadi telah kita saksikan bagaimana himbauan Lurah Purwosari terhadap para pegawai kelurahan agar menjadi contoh bagi masyarakat berkaitan dengan KTR. Begitu pula yang dilakukan oleh Kapolres Kulon Progo. Beliau sangat gigih menghimbau anggotanya agar tidak merokok saat bekerja karena dapat mengurangi produktivitas dan kualitas pekerjaan. Kami di lingkungan kedinasan Polres Kulon Progo ini setiap arahan apel pagi kita sampaikan kepada seluruh anggota tanpa kecuali, apalagi pada saat jam-jam kerja di mana potensi kinerja daripada anggota kalau masih memikirkan rokok itu tentunya akan mengganggu, baik itu mengganggu aktivitas kerja, profesional kerja, kualitas daripada hasil pekerjaan tentu akan berdampak. Maka dari itu selalu setiap apel pagi itu kita terakhir sampaikan untuk penutup, mengingatkan dan selalu diingatkan kepada seluruh anggota supaya lingkungan kerja ini bebas daripada asap rokok. Maka dari itu, apabila anggota ini memang masih punya kebiasaan merokok, kita juga tekankan supaya sedikit demi sedikit melakukan suatu pengurangan, minimal nantinya juga akan berdampak kepada yang lain, sama-sama ikut juga mengurangi bagaimana kegiatan merokok itu, karena dampak daripada merokok itu bukan hanya berdampak kepada pemakai tapi juga kepada lingkungan. Seperti yang dikatakan Pak Kapolres tadi, bahwa dampak dari merokok bukan hanya berdampak pada pemakai, tetapi juga kepada lingkungan. Hal seperti ini sering kita jumpai di rumah-rumah, di mana terdapat seorang perokok yang akan berdampak pada anggota keluarganya nih. Sobat hebat,
Berikut adalah liputan wawancara Dr. Anda Sri Wahyu Widati selaku Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan aksi nyata TP PKK dalam mensosialisasikan Perda KTR. Jadi salah satu lomba yang dari pusat sampai dengan desa ini, dari kelurahan ini adalah LBS PHBS. Jadi lingkungan bersih sehat dan pola hidup bersih dan sehat. Nah ini kan sangat signifikan sekali dengan hubungannya dengan rokok ini. Jadi piye arep sehat nek omahe wis bulek rokok, padahal di situ ada orang hamil, di situ ada yang menyusui, di situ ada mungkin juga ada yang gerah, mungkin juga di situ juga anak-anak yang riskan karena perokok negatif ini dampaknya lebih berat dibanding dengan perokok positifnya, jadi aktifnya ya. Jadi misalnya penjenengan merokok, saya yang menghisap ini malah saya yang kena dampaknya yang banyak itu justru karena kan jenengan cuman keluar ngisep ya, lah asapnya kan lari ke kita gitu lah. Ini kan memang perokok yang pasif lah ini yang malah lebih berbahaya dari perokok aktifnya. Ini juga kami juga tidak bosan-bosannya untuk kita sosialisasikan ke masyarakat bagaimana masyarakat ini berpola hidup sehat dan bagaimana ada lingkungan yang bersih dan sehat. Nah lo, pilih Arab sehat nek omahe wis bulet rokok. Jadi untuk para perokok, tolong hargai anggota keluarga Anda ya. Jangan merokok di dalam rumah, bisa saja ada anggota keluarga yang sedang sakit. Ada orang lansia, ada juga anak-anak yang rentan terhadap asap rokok. Sobat Hebat, berbicara tentang anak-anak, ternyata dengan adanya Perda KTR ini dapat menjadikan kesehatan anak lebih terjamin loh. Berikut wawancara dengan Ketua Forum Anak Kulon Progo. Senang banget sih tahu kalau udah ada perda yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Jadinya tuh kita sebagai anak-anak ataupun remaja ini jadi mungkin lebih misal kita ada di sekolah, di rumah ataupun di tempat-tempat lain yang seharusnya kita nggak terpapar asap rokok, jadinya kita lebih terjamin gitu. Jadi kita sangat mendukung banget adanya perda kali ini. Tentang Perda nomor 5 tahun 2014, prinsipnya ya saya mendukung saja. Monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sampai ada hal yang nanti kekurang pahaman. Aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. 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 Sobat Hebat, itulah tadi sejumlah wawancara berkaitan dengan dukungan masyarakat terhadap Perda KTR di Kulon Progo. Mari kita sukseskan perda tersebut dengan tidak merokok di 7 kawasan yang disebutkan dalam Perda KTR. Kulon Progo hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Terima kasih, sampai jumpa.